Hatim al-Asham adalah salah seorang murid Syaqiq al-Balghi. Pada suatu hari, Syaqiq al-Balghi bertanya kepada Hatim, "Engkau telah bersamaku selama 30 tahun. Lalu apa yang telah engkau dapatkan?" Hatim menjawab, "Aku mendapat 8 pelajaran, dan itu sudah cukup bagiku untuk meraih keselamatan dan keberhasilanku." Syaqiq bertanya, "Apakah 8 pelajaran itu?" Hatim menjawab, "Pelajaran pertama, setelah kuperhatikan, setiap manusia ternyata memiliki kekasih yang ia cintai. Sebagian kekasih ada yang menemaninya sampai ketika ia sakit menjelang maut. Ada pula yang menemaninya sampai ke tepi kubur. Kemudian semuanya kembali dan meninggalkannya seorang diri. Tak satu pun dari mereka yang ikut bersamanya masuk ke dalam kubur. Aku pun berpikir dan berkata, kekasih sejati adalah yang mau menemani kekasihnya sampai masuk ke dalam kubur dan menghiburnya di sana. Aku tidak menemukan kekasih semacam itu selain amal soleh. Karena itu, aku pun menjadikannya sebagai kekasihku, agar ia menjadi pelita dalam kuburku dan menghiburku di sana, tidak meninggalkanku seorang diri." Pelajaran kedua, aku melihat manusia tunduk kepada hawa nafsu dan senantiasa menuruti keinginannya. Maka aku pun merenungkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Aku percaya dan yakin bahwa Al-Quran itu benar. Maka aku pun segera berjuang menundukkan nafsuku dan menolak segala keinginannya, sampai ia rela untuk taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran ketiga, aku melihat setiap manusia berusaha keras mengumpulkan remeh-temeh dunia, kemudian mendekapnya erat-erat. Maka aku pun merenungkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ma 'indakum yanfadu wa ma 'indallahi baq." Apa yang di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Karena itu, aku pun membelanjakan dunia yang kudapat untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kubagikan kepada orang-orang miskin agar menjadi simpanan untukku di sisinya. Pelajaran keempat, aku melihat sebagian manusia menyangka bahwa kehormatan dan kejayaannya terletak pada banyaknya pengikut dan pendukung, sehingga mereka tertipu oleh para pengikutnya itu. Sebagian manusia lainnya menyangka bahwa kehormatan itu terletak pada melimpahnya kekayaan dan banyaknya anak, sehingga mereka berbangga karena itu. Sebagian manusia lainnya menyangka bahwa kehormatan dan kejayaan itu didapat dengan menganiaya, membunuh, dan merampas harta orang lain. Sebagian manusia lainnya meyakini bahwa kehormatan itu didapat dengan menghambur-hamburkan kekayaan dan berfoya-foya. Kemudian aku pun merenungkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Aku pun memilih takwa karena yakin bahwa Al-Quran itu sungguh-sungguh benar, sedangkan semua sangkaan dan dugaan mereka adalah salah.
dan tiada abadi. Pelajaran kelima. Aku melihat manusia saling mencela dan menjelek-jelekan satu sama lain. Aku tahu bahwa pangkal semua itu terletak pada sifat dengki dan iri terhadap harta, pangkat, dan ilmu yang dimiliki orang lain. Kemudian aku pun merenungkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Aku pun tahu bahwa pembagian itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sejak zaman azali, sehingga aku tidak iri kepada siapapun dan ridha dengan pembagiannya. Pelajaran keenam. Aku melihat manusia saling membenci dan bermusuhan. Kemudian aku pun merenungkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna syaitana lakum aduwwu fattakhiduhu aduwwa. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka jadikanlah ia musuhmu. Maka aku pun tahu bahwa tidaklah dibenarkan memusuhi siapapun kecuali setan. Pelajaran ketujuh. Aku melihat setiap orang berusaha keras dan membanting tulang dalam mencari rezeki agar mendapat makanan lezat dan berbagai kesenangan hidup, sehingga membuatnya terjerumus dalam perkara syubhat dan haram yang pada akhirnya merendahkan derajat dirinya. Kemudian aku pun merenungkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Pelajaran ke-8. Aku melihat setiap orang bergantung kepada sesuatu yang diciptakan. Ada yang bergantung kepada kekayaan, ada yang bergantung kepada jabatan, ada yang bergantung kepada pekerjaan, dan ada yang bergantung kepada sesama manusia. Kemudian aku pun merenungkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Aku pun berserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Dia yang mencukupiku dan tempat bergantung yang paling bisa diandalkan. Kemudian Syakik berkata, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberimu taufik.